Halo Bapak dan Ibu, apakah Anda atau orang tua Anda sering mengonsumsi pisang? Hati-hati, pisang yang selama ini dianggap buah paling sehat, ternyata bisa menjadi pemicu penyakit serius bagi para lansia. Mungkin selama ini Anda mengira pisang selalu baik, tapi fakta ilmiah menunjukkan sebaliknya. Ada 5 kebiasaan sepele yang bisa membuat pisang jadi racun di tubuh Anda. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tahu kebiasaan mana yang harus dihindari. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat agar kita bisa terus berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Saya harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video kali ini. Dan untuk Anda yang baru pertama kali singgah, selamat datang di channel Sahabat Lansia Sehat, tempat kita belajar bersama untuk menjalani masa senja dengan penuh vitalitas. Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sedikit kisah tentang salah satu pasien saya, Ibu Lisa, seorang ibu yang berusia 66 tahun. Beliau datang dengan keluhan sakit perut kronis, sering merasa kembung, dan BAB tidak lancar. Setelah saya periksa, ternyata tidak ada penyakit serius. Setelah saya gali lebih dalam tentang kebiasaan makannya, Ibu Lisa bercerita bahwa setiap pagi, sebagai sarapan, ia selalu mengonsumsi pisang Ambon yang dicampur dengan susu kental manis dan roti tawar. Ia pikir kombinasi ini sehat, karena pisang kaya serat. Namun, kebiasaan sepele ini justru menjadi sumber masalahnya. Kombinasi gula tinggi dari susu dan roti, ditambah dengan gula alami dari pisang, membuat pencernaannya bekerja sangat keras. Ditambah lagi, kebiasaan ini ia lakukan setiap hari. Dengan sedikit penyesuaian pola makan, yang akan saya jelaskan sebentar lagi, kondisi Ibu Lisa membaik drastis. Kisah ini membuktikan bahwa hal yang kita anggap sepele bisa memberikan dampak luar biasa, baik itu positif maupun negatif. Dan saya akan bagikan semua informasi penting ini dalam video kali ini. Dalam dunia medis, kita tahu bahwa pisang memang buah yang kaya akan kalium, vitamin, dan serat. Namun, tubuh lansia memiliki metabolisme yang berbeda. Apa yang baik untuk anak muda, belum tentu baik untuk kita di usia lanjut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengonsumsi pisang dengan bijak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke pokok bahasan kita. Ada 5 kesalahan makan pisang yang seringkali tidak disadari, dan ini bisa sangat berbahaya. Mari kita bahas satu persatu. Pisang seringkali dianggap sebagai buah yang paling aman dan bisa dimakan kapan saja tanpa memikirkan efek sampingnya. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar, terutama bagi lansia. Pisang matang memiliki kadar gula yang cukup tinggi, meskipun itu adalah gula alami. Konsumsi yang tidak bijak dapat memicu respons yang tidak diinginkan pada tubuh yang sensitif. Pada dasarnya, setiap makanan memiliki waktu terbaik untuk dikonsumsi. Memakan pisang pada saat yang salah, misalnya saat perut kosong atau bersamaan dengan makanan lain yang kurang tepat, bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil. Bagi tubuh lansia yang metabolisme dan fungsi organnya sudah menurun, hal ini bisa menjadi beban berat yang memicu masalah kesehatan jangka panjang. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa reaksi tubuh terhadap gula dari pisang bisa berbeda-beda. Penderita diabetes atau mereka yang rentan terhadap gula darah tinggi perlu sangat hati-hati. Menganggap pisang sebagai buah netral yang selalu aman adalah kesalahan besar yang bisa berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi, penting untuk tidak hanya melihat pisang sebagai buah yang sehat, tetapi juga memahami kapan dan bagaimana cara terbaik untuk mengkonsumsinya. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mendapatkan manfaat pisang tanpa harus mengorbankan kesehatan. Kebiasaan makan pisang menjelang tidur sering dilakukan, tapi ini adalah salah satu kesalahan yang paling fatal bagi lansia. Saat tubuh beristirahat di malam hari, proses metabolisme akan melambat secara signifikan. Mengkonsumsi makanan yang kaya gula seperti pisang saat ini justru memaksa tubuh untuk bekerja keras. Kandungan gula dan karbohidrat dalam pisang akan dicerna lebih lambat, yang mengakibatkan kadar gula darah meningkat saat tubuh seharusnya beristirahat. Lonjakan gula darah ini akan mengganggu produksi hormon tidur, yaitu melatonin. Akibatnya, tidur menjadi tidak nyenyak, sering terbangun, dan kualitas tidur menurun drastis. Selain itu, energi dari
gula yang tidak terpakai saat tidur akan disimpan tubuh menjadi lemak. Hal ini tentu berisiko menyebabkan kenaikan berat badan. Tidur yang tidak berkualitas dan berat badan yang meningkat adalah dua faktor yang bisa memicu berbagai penyakit kronis pada lansia. Oleh karena itu, jika Anda ingin tidur nyenyak dan menjaga berat badan, hindari makan pisang atau makanan berat lainnya setidaknya 2-3 jam sebelum tidur. Berikan waktu bagi tubuh Anda untuk fokus pada istirahat dan perbaikan. Sarapan adalah waktu penting untuk mengisi energi. Namun, mengombinasikan pisang dengan makanan tinggi gula olahan seperti roti putih, sereal manis atau kue-kue adalah kebiasaan yang sangat merugikan bagi lansia. Pisang sendiri sudah mengandung gula alami yang cukup. Ketika digabungkan dengan gula olahan, lonjakan gula darah yang terjadi akan sangat ekstrim. Kondisi ini membuat pankreas, organ yang menghasilkan insulin, bekerja jauh lebih keras dari biasanya untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Jika hal ini terus berulang, pankreas bisa mengalami kelelahan dan fungsinya akan menurun. Hal ini berujung pada kondisi yang disebut resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh tidak lagi responsif terhadap insulin. Resistensi insulin inilah yang menjadi cikal bakal dari penyakit serius seperti diabetes tipe 2. Tak hanya itu, lonjakan gula darah juga bisa menyebabkan perlemakan hati non-alkoholik. Hati terpaksa memproses gula berlebih dan mengubahnya menjadi lemak. Oleh karena itu, pilihlah kombinasi sarapan yang lebih seimbang, misalnya pisang dengan oatmeal atau yogurt tawar untuk menghindari resiko kesehatan yang serius. Pisang yang masih hijau atau belum matang sempurna memiliki kandungan yang sangat berbeda dari pisang yang matang. Di dalamnya terdapat kadar pati resisten dan tanin yang sangat tinggi. Kedua zat ini, meskipun memiliki manfaat, dapat menimbulkan masalah pencernaan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Pati resisten pada pisang mentah sulit dicerna oleh usus. Ketika mencapai usus besar, pati ini akan difermentasi oleh bakteri yang dapat menghasilkan gas berlebih. Hasilnya, lansia yang mengkonsumsinya sering mengalami kembung, perut begah dan rasa tidak nyaman di perut. Selain itu, tanin adalah senyawa yang memberikan rasa sepat. Dalam jumlah besar, tanin dapat menghambat penyerapan nutrisi penting seperti zat besi dan kalsium. Padahal kedua mineral ini sangat krusial bagi lansia untuk mencegah anemia dan osteoporosis. Konsumsi pisang mentah secara rutin bisa merampas nutrisi vital dari tubuh. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk selalu memilih pisang yang sudah matang sempurna. Pisang matang lebih lembut, mudah dicerna, dan pati di dalamnya sudah berubah menjadi gula yang lebih mudah diserap. Jika ingin mengkonsumsi pisang mentah, pastikan diolah dengan benar, misalnya dengan cara direbus atau dikukus. Banyak orang menganggap semua jenis pisang itu sama. Padahal, setiap varietas pisang, seperti Ambon, Raja, Kepok, atau Tanduk, memiliki karakteristik nutrisi yang unik. Tidak membedakan jenis pisang ini sesuai dengan kondisi tubuh adalah kesalahan yang bisa berdampak negatif. Contohnya, pisang Ambon dikenal sangat manis dan memiliki indeks glikemik tinggi. Bagi penderita diabetes atau mereka yang perlu mengontrol gula darah, pisang ini mungkin bukan pilihan terbaik. Mengonsumsinya secara berlebihan bisa memicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Sebaliknya, pisang Kepok atau Tanduk memiliki kadar gula yang lebih rendah dan pati yang lebih tinggi, sehingga lebih cocok untuk mereka yang membutuhkan energi stabil tanpa lonjakan gula. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, pisang yang kaya serat seperti pisang Raja bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Memilih pisang yang tepat sesuai dengan kondisi tubuh adalah bagian dari gaya hidup sehat. Dengan memahami perbedaan ini, Anda bisa memaksimalkan manfaat pisang dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Lalu, bagaimana cara yang benar mengonsumsi pisang agar tetap sehat? 1. Pilih waktu yang tepat. Konsumsi pisang saat pagi atau siang hari, ketika tubuh masih aktif dan metabolisme bekerja dengan baik. 2. Kombinasikan dengan makanan yang tepat. Sebaiknya, makanlah pisang dengan protein atau lemak sehat, seperti kacang-kacangan atau yogurt tawar. Ini akan membantu memperlambat penyerapan gula dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. 3. Perhatikan takaran. 1 atau 2 buah pisang per hari sudah cukup, tidak perlu berlebihan. 4. Minum air yang cukup. Setelah makan pisang, pastikan Anda minum segelas air. Serat dalam pisang membutuhkan cairan untuk bekerja maksimal dan mencegah sembelit. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah pisang tetap buah yang baik, tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengonsumsinya.
Hindari kebiasaan makan pisang menjelang tidur, jangan campurkan dengan makanan manis berlebihan, dan perhatikan jenis serta kematangannya. Saya mengajak Anda semua, mari kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan. Hal sepele seperti cara makan pisang bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup kita di masa tua. Apakah Anda termasuk salah satu yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan ini? Mulai sekarang, mari kita hindari dan ubah kebiasaan buruk ini menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman, saudara atau tetangga Anda yang juga lansia, agar mereka juga bisa mendapatkan informasi berharga ini. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.